Halo guys, kembali lagi dengan gua di channel Nanggapati. Di sini mungkin gua bakal baca kasus yang cukup rame di Twitter gitu ya. Dari @widino nih. Dia ceritanya nih, kita baca dulu ya, Ben ya. iPad-nya hilang di bus Rosalia Indah nih. Katanya tasnya selalu dibawa kemana-mana nih, nggak pernah ditinggal di bus. Sampai ke rest area juga, lagi makan, dibawa tasnya. Cuman anehnya nih orang, dia bilang katanya tuh, kok tiba-tiba waktu di Ciputat kok resletingnya nggak bisa dibuka nih, kayak di lem apa nih, kita kan nggak tahu apakah lem Alteco ya lem Alteco, lem super glue gitu, kayaknya keras banget kayaknya kalau misalnya kita lihat-lihat. Terus nih orang laporan lah ke Rosalia gitu ya, ke CS-nya, siapa sih yang mau barangnya kehilangan. Tapi ya kita nggak tahu gitu ya, apakah emang di busnya ada komplotan atau itu kan kita nggak tahu. Kita coba baca selanjutnya ya. Oke, Dino ini nelpon nih tiba-tiba langsung ke CS-nya, ke Rosalia Indah gitu. Awal murah ceritanya tuh gini ya, jadi Dino tuh kan habis beres makan nih di Kedung Roso nih, pas masih bisa dibuka, berarti masih aman berarti kan ya kalau misalnya itu. Terus waktu pas dia masuk bus nih, tasnya ditaruh di atas bagasi. Berarti kan kayak bagasinya, berarti katanya bagasi tempat duduk, berarti ya biasanya orang yang naik bus kan ada tempat duduknya, ada yang di atas. Biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Bus itu kan pasti ada yang di atas buat nyimpen barang pribadi gitu ya. Nah, terus udah gitu ya, krunya tuh bolak-balik. Berarti secara gak langsung kan si kru ini kan udah nandain berarti kan, yang orang pasti bawa barang bagus nih. Ya kan mungkin kalau misalnya orang nggak perhatiin dulu sekitar nih, kalau orang yang mau maling kan biasanya kan pasti kayak gini nih. Nah si Dino ini, kita ke bawah dulu ya. Nah si Dino ini yang kehilangan itu yang pertama iPad Pro 2020, satu paket dengan pensil and keyboard, terus satu tas isinya semua charger malah charging deh, tipe. Coba kita cari harganya ya, harga iPad Pro 2020 tuh, kurang lebih harga resminya iPad Pro 2020 di 26 juta. Nah, 26 juta. Mungkin itu versi yang tinggi. Kita anggaplah dia pakai yang versi 26 juta 500 sekian. Cukup mahal lah kalau dipikir-pikir. Mana nggak bisa di tracking lagi, ya udah kalau hilang ya mau gimana lagi gitu ya. Cuman kata nih orang, kok bisa gitu ya iPad tiba-tiba keganti sama buku. Semua orang pasti kaget lah, lagi sebenarnya udah banyak ya modus yang kayak gini tuh, tapi kurang ke expose. Kayak kebanyakan tuh ya hampir rata-rata laptop diganti sama buku. Nah ini sekarang iPad diganti sama buku. Mungkin dia nggak ngerasa tebel gitu ya, harusnya udah tebel gitu. Terus nih orang Rosalia tuh kan bilang, kehilangan bukan tanggung jawab kami. Ya itu aja diterus-terus. Ya sebenarnya ya juga sih ya, mau apapun juga ya, semua barang itu kan tanggung jawab pemiliknya masing-masing gitu. Karena ya gimana ya, ya itu emang udah tanggung jawab sendiri gitu. Gimana gak emosi nih orang kalau misalnya si Dino ini tiba-tiba kehilangan iPad ya 26 juta sekian lah, bayangin orang itu nggak sakit hati gitu. Nah terus ada kecurigaan juga dalam bus ini nih. Ini ada screenshotannya. Halo Pak, turut prihatin atas kejadian yang menimpa Pak Dino. Pak, ini adalah pure komplotan bus kru. Ini sudah ramai dibahas di setiap obrolan lingkungan Bismania. Banyak kru bus nakal tuh. Berarti kan nggak langsung kan, emang nggak akan mungkin tiba-tiba iPad bisa hilang langsung kayak gitu. Pasti kan secara gak langsung dalam pasti ada kong kali kong lah ya. Pasti emang gimana ya, orang tuh pasti gak akan nekat sendirian apalagi di dalam bus gitu.
pasti minimal tuh ada seorang lagi yang jagain sekitar gitu. Kalau misalnya mungkin pencurinya sendirian, ya itu maksudnya nekat, gak akan pernah kali ada orang yang anggaplah ini orang di dalam bus ngeteng buku gitu kan pasti udah curiga nih orang bawa majalah atau ini kok tebal-tebal buat apa gitu kan. Kaget pasti orang-orang di sekitar, agak mikir pintar amat tuh orang gitu. Pak, tolong rahasiakan identitas saya apabila mau share ke sosmed. Pastilah dirahasiain sama orang, kalau ketahuan mah ya sama aja. Metodenya selalu sama, Pak. iPad atau laptop diganti dengan keramik. Keramik tuh, bayangin kalau misalnya nggak ada komplotannya ya. Orang mana-mana bawa keramik gitu ya, dalam tas ya. Aduh ya ampun. Korban lain, laptop ditukar buku, Rute sama persis, Wonosobo turun di Ciputat. Modusnya juga sama, habis diganti dengan buku resleting di lem. Oh ini juga ada korbannya nih. Laptop, kita lihat nih. Tuh tasnya nih ya. Tuh tasnya dilem tuh. Kayaknya pakai lem LTK tuh. Ini kelihatan nih ada bekasnya. Aduh, ntar kalau misalnya ini gue cari aplikasi yang buat nanda-nandain coret-coret. Nah ini kelihatan nih harusnya lem-lemnya nih. Udah jelas kan tuh. Putih. Ini kayaknya lem L Teco. Ya L Teco mungkin ya, nggak tahu, lupa gue namanya. Ya udah kelihatan banget ini udah di ituin. Kan pasti susah. Cuman nggak semuanya, kalau semuanya rugi bandar gitu kan, kalau si maling ya sini aja lah yang buat buka-buka doang cina. No, hilang semua. Semuanya hilang, bukan laptop sama chargerannya dong, beneran kata maling itu kan. Oh, diganti sama buku ya. 2 buku. Ya disuruh rajin nulis ya. Duh, maling ada-ada aja ya. Info dari ex karyawan Rosalia ini ternyata sering dapat laporan barang hilang. Nah, tapi ya berakhir menguap begitu saja. Berarti kan bukan sekali 2 kali, tapi sudah terlalu sering kehilangan di barang gitu kan. Ya kalau misalnya udah sering ini kan berarti emang masalahnya berarti di mana, di karyawannya atau di krunya gitu kan. Ya seharusnya dari pihak Rosalia, dari atasan tuh ya ngasih apa ya? Mungkin dikasih sebuah apa ya? Ada pengawas lah, kalau nggak dikasih semacam apa gitu ya, biar gak ada kejadian yang seperti ini lagi. Kita baca di sini. Kebetulan saya dulu berposisi sebagai tit ya. Dalam beberapa kalian mendapatkan komplain dan laporan tentang kehilangan laptop, tab yang diganti dengan buku telepon. Buku telepon juga ini ya. Rutenya selalu sama. Wonosobo ke barat atau Malang ke barat via Nontol. Ya berarti ini buat kalian yang dari Wonosobo atau dari Malang gitu ya. Harus hati-hati nih. Sampai saya resign pun kasus ini tidak bisa diungkap. Nah, berarti dari apa ya, dari akarnya itu kan udah ada yang salah dari Q-nya gitu. Hipotesa saya memang ada permainan oleh pihak kru yang menyabar menjadi penyumpang yang nantinya akan turun di tengah jalan ketika barang incarannya sudah dapat. Ya berarti secara gak langsung transit gitu ya, barang udah dapat diganti sama buku atau diganti sama majalah, set barang dapat, stop di transit, kabur. Udah gitu gimana kita nggak akan tahu ya, hanya yang di atas yang tahu kan. Nah, kita bisa lihat ditukar sama buku Yellow Page plus keramik tuh. Keramik, bayangin. Kita lihat, saya kehilangan netbook saya, dicuri, diganti isi buku genteng, bukunya sama karcis kayak punya abang. Waduh. Nah, bukunya sama, isi keramik lagi. Jelas lagi nih keramik. Ayolah bang, janganlah mencuri. Terus tiba-tiba malah upload beginian. Jaga dan periksa selalu barang bawaan Anda. Jangan sampai hilang atau tertinggal selama dalam perjalanan. Ya mau gimana ya? Kalau misalnya emang udah ada yang kerjasama atau kong kali kong ya agak susah juga. Kadang apa yang kita jaga seketat mungkin pun juga pasti ada titik apa ya, titik tidak waspada gitu buat diri kita. Kita kelihatannya udah waspada banget 100%, pasti ada lah. Dari 100% itu mungkin 1%-nya itu kita tuh lengah. Berarti kan secara gak langsung ya, wah maling kesempatan nih ya kan, ambil ya. Kabur, turun deh. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua nih. Nah, kita tutup dulu nih harga iPod.
2020-nya. Oke. Kasus selanjutnya yang bisa kita lihat nih. Kita lihat apa nih yang agak rame. Oke, ini nih yang cukup rame nih. Rame banget nih. Intinya drama bakar ijazah cenah. Pertama, cewek selama ini ngerasa terpenjara di hubungan cenah. Cowok minjem helm cewek tapi nggak dibalik-balikin. Cewek bakar ijazah cowoknya soalnya udah muak. Cowok marah, minta tanggung jawab, bilang ceweknya gak ada manner, gak minta maaf. Waduh, gimana nih? Pertama untuk kasus yang pertama ya, gak ada yang membenarkan yang namanya membakar ijazah gitu ya. Bayangin lah lu udah skripsi, udah nugas gitu ya, udah nangis darah gitu buat ngerjain skripsi. Ngerjain skripsi tuh gak semudah itulah. Kan skripsi itu kan ada yang beda-beda gitu ya, mungkin ada yang ngerjain sambil nangis-nangis, ada yang penuh perjuangan gitu ya, apalagi belum ditambah dengan tugas-tugas, terus ditambah teman-teman yang mungkin yang kurang mendukung lah, mungkin ada lagi di fase-fase malesnya. Gua nggak mendukung yang namanya kebakar ijazah ya, buat apa gitu, ijazah tuh susah dapetinnya gitu. Ini cewek kalau nggak salah gua denger di TikTok itu kayaknya baru masuk SMA kan, namanya apa, Rebecca gitu kan, nih orangnya nih baru masuk SMA nih. Wokok sah yang di pembelaan dah salah, maling, bikin orang emosi, nantangin, nyepelein, malah minta tanggung jawab, banci. Hei mbak Rebecca, kan kalau misalnya ada permasalahan tuh ya jangan dibakar ijazahnya, ketemuin orangnya gitu kan. Kalau misalnya ada masalah, ijazah susah dapetnya, dan ijazah tuh kan belum tentu bisa diganti dengan ijazah lagi, palingan cuman diganti sama ijazah pengganti, itu juga bukan berbentuk ijazah kan, cuman sebatas pengganti bahwa Anda sudah dinyatakan lulus gitu. Jadi nggak enak kayak gitu lah. Cowok minjem helm cewek lama nggak dibalik-balikin. Kalau nggak salah juga gue di TikTok juga baca, nih cowok katanya mau ngembaliin tapi hujan gitu kan. Yang masa sih, kalau misalnya anggaplah nih cowok nggak punya jas hujan gitu, gimana mau ngebalik-balikin gitu kan. Katanya mau hari itu kayak cenah, kata dia gitu ya, mau dibalikin hujan. Nih cewek nggak sabaran, ya dibakar, divideoin, bayangin, divideoin tuh ijazah dibakar. Tapi pada akhirnya tuh orang datang malamnya mau ambil ijazah, malah diancam sama orang tuanya, kan nggak lucu. Coba kita cari di sini ya, ijazah dibakar, ada nggak? Mana nih? Waduh, nggak ada nih ijazah yang dibakar nih. Mana ya ijazah yang dibakar? Oh ini orangnya nih, Rebecca di Mari, ada Rebecca jangan lari, itu kan. Aduh, sedih banget sih kalau misalnya gue di posisi ini sih. Aduh, gue lagi salah. Mana ini nutupnya? Nah bentar, ini gimana nutupnya? Allah, reload. Nah udah lah, kalah lagi. Mana ya? Udah lah, gue nggak tahu lah. Buka lagi. Ya tetap. Ya mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan dari kasus-kasus yang cukup rame ya di dunia maya. Jangan lupa di subscribe dan kasih tanggapan atau kasih like atau seperti apalah. Mungkin di hari Sabtu atau hari Kamis itu, kalau misalnya ada yang mau kirim cerita,
cerita horor atau malam minggu mungkin ada punya kisah-kisah yang menarik, mungkin bisa nge-email ke gue, ntar gue tulis sama gue di deskripsi. Ya mungkin gue tutup aja, sekian, bye bye.